nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ya, selamat datang di rumah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama pagi hari ini kesempatan yang indah yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kita. Mari pergunakan kesempatan itu untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama memberikan hidup kita kepada Tuhan sebagai hidup yang terus dan selalu menyukakan hati Tuhan. Amin. Membawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita. Kita mau sehari, kita mau sepakat pagi hari ini bersama dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan percayakan bagi kami sampai pagi hari ini. Kami percaya itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua oleh karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang, kami mau merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami pagi hari ini bukan menjadi ibadah yang biasa-biasa, tapi biarlah Tuhan ibadah kami pagi hari ini menjadi ibadah yang
tinggi-tinggi kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Biar pujian ini keluar dari hatimu untuk menyembah Tuhan, menyukakan hatimu. Amin. Ku pandang keputusanmu,
sempurna bagi setiap kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Adakah yang ku ingin menyerah, lebih mudah untuk berputus asa, tapi ku ingat kepada kesetiaanmu. Dia tak pernah gagal di hidupku. Tak selalu mudah untuk setia, tak selalu ku dapat percaya, tapi satu hal yang ku pegang, kasih setianya. Dia selalu ada di hidupku. Tak pernah biarkan
jamahan kasih-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu terus mengalir dalam setiap hati jiwa roh kami. Terima kasih. Kami yakin Tuhan di dalam bait-Mu yang kudus ini kami boleh dipuaskan. Sungguh kami berterima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan sampai dengan hari ini. Kami sadari semua bukan karena kuat gagah kami kalau kami boleh ada sampai hari ini, tapi semua semata-mata karena kasih karunia-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, hati jiwa roh kami boleh melekat kepadamu. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami, asal Engkau bersama dengan kami itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih Bapa, biarlah setiap nyanyian pujian kami pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kami datang ke hadapan-Mu tidak dengan tangan yang kosong, tapi kami membawa segenap kerinduan kami, membawa setiap pengharapan kami, membawa setiap cinta kasih kami kepada Tuhan. Karena Engkau layak yang ditinggikan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Sungguh kami percaya itu adalah isi hati-Mu sendiri bagi kami. Roh Kudus kuasai setiap kami, jamah kami. Berikan kami semua hati seorang hamba, berikan kami telinga seorang murid, sehingga firman yang tertabur boleh berakar, bahkan bertumbuh serta berbuah untuk hormat kemuliaan Nama. Terima kasih Bapa, kami percaya semua yang hadir pada pagi hari ini pulang menjadi berkati Tuhan. Urapi hamba-Mu menyatulah dengan Nama berfirman lantas kami semua kami siap diberkati pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati bersama berkata amin. Kemudian tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang terkasih. Puji Tuhan. Shalom. Bisa lebih semangat lagi. Shalom. Ya, coba beri salam kanan kiri dulu, katakan Tuhan Yesus itu baik. Coba ucapkan Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita beberapa saat yang lalu sudah merayakan Paskah, ya. Kita juga sudah memperingati Jumat Agung. Tentunya kita sudah banyak mendengar tentang khotbah-khotbah tentang Yesus mati, Yesus bangkit, ya. Luar biasa. Kiranya apa yang telah kita terima tentang makna Paskah itu boleh ada tinggal dalam hati kita, itu menjadi sebuah fondasi iman yang kokoh, yang kuat. Karena itulah modal kita di dalam mengiring Yesus. Yang terpenting dalam iman Kristen itu justru ada di dalam momen Jumat Agung dan Paskah. Apa artinya kita merayakan Natal kalau Yesus gak pernah mati, gak pernah bangkit? Betul? Percuma iman kita, percuma pengiringan kita, percuma pelayanan kita. Semua gak ada artinya. Karena kita menyembah Tuhan yang mati, menyembah Tuhan yang tak berdaya. Tetapi bukti Alkitab berkata Yesus itu hidup, kuburnya kosong, Yesus bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Artinya kita percaya kepada Tuhan Allah yang berkuasa, yang hidup, yang bisa menolong kita. Jadi kita gak usah takut, gak usah khawatir, gak usah bingung menghadapi hari esok atau menghadapi di balik kematian. Semua sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Bapak Ibu mau siapkan catatan juga makin bagus, ya. Saya memberikan satu tema pagi hari ini, yaitu The Burning Heart, atau hati yang berkobar-kobar, hati yang menyala-nyala. Karena banyak orang Kristen, mohon maaf ya, banyak orang Kristen, artinya kalau banyak itu nggak semua, tapi mayoritas, berkobar-kobar, menggebu-gebu, semangat, itu cuma waktu pertama. Waktu selesai dibaptis, waktu bertobat, ya, terima Yesus, ya, baru baca Alkitab pertama kali, baru ke gereja, baru awal-awal, semangatnya menyala-nyala, semangatnya menggebu-gebu, hatinya itu berkobar-kobar. Rasanya tiada hari tanpa ibadah, tiada hari tanpa baca Alkitab, tiada hari tanpa doa, tiada hari tanpa memuji Tuhan. Betul apa betul? Banyak orang seperti itu kan? Ya, atau mungkin kita pernah ada di situasi seperti itu. Tetapi pada perjalanan iman, pada perjalanan pelayanan kita, kadang-kadang kita ketemu yang namanya halangan rintangan, ketemu yang namanya cobaan, ketemu yang namanya fitnah, ketemu yang namanya gesekan, ketemu yang namanya sikut-sikutan, ketemu yang namanya jegal-jegalan, ketemu yang namanya serobot-serobotan. Jujur saya mau tanya, jawab yang keras. Banyak gak orang Kristen yang bilang gini? Gak gereja-gerejaan, gak pelayanan,
gak retret-retretan, gak ibadah-ibadahan, gak doa-doaan, ya, gak pede-pedean. Banyak gak? Akhirnya suam, akhirnya semangatnya padam, akhirnya Kristennya cuma ya Kristen biasa, monoton, stagnan. Gak ada sesuatu yang dahsyat dalam rohaninya, gak ada sesuatu yang dahsyat dalam pertumbuhan karakternya. Dan saya ingin pagi hari ini kita tidak terjebak di dalam situasi seperti itu. Karena mengiring Yesus, kita harus berkobar-kobar. Makin lama, makin bertahun-tahun, makin bertambah umur, kita harus makin menyala-nyala bagi Tuhan. Amin. Yang amin sedikit, yang lain iya tak. Masa sih? Karena realitanya begini Bapak Ibu. Saya menjumpai banyak sekali anak Tuhan atau banyak sekali aktivis gereja, bahkan hamba Tuhan, gembala sidang. Banyak di antara mereka begini, saya sudah tidak kuat, sudah tua, sudah meriang-meriang, sudah gampang loyo, sudah tidak kuat nafasnya, sudah tidak kuat lututnya. Loh, kalau berkobar-kobar semangat itu tidak ditentukan oleh fisik. Ada yang amin tuh? Nggak ditentukan oleh fisik. Karena fisik itu adalah tubuh, sementara hati itu rohani kita, iman kita. Biarpun tubuh kita makin merosot, Alkitab bilang apa? Manusia lahiriah kita makin merosot, tapi biarlah manusia batinnya kita makin diperbaharui dari hari ke hari. Tubuh boleh merosot, umur boleh bertambah, kekuatan boleh turun, tetapi semangat kita, iman kita, karakter rohani kita harus terus diperbaharui, harus terus berkobar-kobar. Betul? Paulus pernah bilang apa? Ketika kemah tempat kediaman kita di dunia ini dibongkar, kemah itu bukan tenda, kemah itu ini loh, tubuh kita, badan kita ini loh. Satu kali ini akan dibongkar. Kita disediakan kemah abadi. Artinya kita nggak boleh putus pengharapan. Semakin kita tua, semakin kita banyak sakit, kita makin lemah. Biarlah hati kita makin terpaut kepada kemah abadi. Pengharapan kita kepada sorga. Itu yang membuat hati kita terus berkobar-kobar. Amin. Bilang sama sebelahnya, hati berkobar-kobar. Oke, sudah? Ayo kita buka Alkitab. Lukas 24. Peristiwa ketika Yesus bangkit, Yesus melakukan sesuatu. Lukas 24 ayat 30 sampai 35, Bapak Ibu, ayo kita baca bergantian, bisa dibuka HP-nya. Ya. Kita lihat di Alkitab di HP kita, Lukas 24 ayat 30 sampai 35. Saya baca ayat genap. Tolong Bapak Ibu sambung ayat ganjil bersaut-sautan, nanti 35 kita baca sama-sama. Sudah ketemu? Baik ya, saya awali ayat 30, nanti kita bersaut-sautan. Demikian firman Tuhan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31. Setelah itu terbuka mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke jalan. Di situ mereka mendapati kesesakan sedikit. Mereka bisa berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. 35 sama-sama. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Yang saya katakan? Saya mau cerita dulu latar belakang. Ketika Yesus disalib, Yesus mati, Yesus dikubur, Yesus bangkit. Maka berita kebangkitan Yesus ini masih simpang siur, ya. Karena ada orang yang berkata begini, oh dia tidak bangkit, tetapi mayatnya itu nggak ada dikubur, hilang karena dicuri orang. Nah, berita ini sedikit banyak memberikan dampak psikis bagi murid-murid. Mereka yang sudah kecewa, mereka yang sudah trauma, mereka yang sudah sedih, mereka yang sudah bingung,
tiba-tiba mendapat berita baru bahwa jenazahnya Yesus pun yang mereka kagumi, yang mereka idolakan, yang mereka andalkan, sampai jenazahnya pun dicuri orang. Gak ada wujudnya, gak ada bekas-bekasnya. Mereka sangat terpukul. Sehingga ada 2 orang murid jalan pulang ke Emmaus. Pulang kemana? Emmaus. Untuk apa mereka pulang ke Emmaus? Mereka mau kembali jadi nelayan. Mereka mau kembali kepada hidup yang lama. Mereka sudah kecewa dengan apa yang sudah mereka lakukan mengiring Yesus sejauh ini sampai ke Yerusalem. Alkitab berkata, berapa orang murid yang pulang ini? 2. Anda sudah lihat nggak? Kira-kira salah satunya namanya siapa? Namanya Kleopas. Ya, Alkitab menyebut salah satunya namanya Kleopas. Siapa yang satunya lagi namanya? Ada pendeta yang berkata namanya Aquapas, karena Aqua dan Cleo itu berteman baik. Ya, saudara-saudaraku, hanya tahu satu nama, Kleopas. Artinya murid 2 ini bukan termasuk golongan 12 rasul dikurangi Yudas, bukan 11 rasul. Ini murid yang lain. Mereka mulai kecewa, mereka mulai kembali kepada kehidupan lama, mereka mulai meninggalkan Yerusalem, mereka meninggalkan semua peristiwa yang sangat tidak menyenangkan di sana. Mereka mau kembali jadi nelayan. Saya mau kasih tahu loh itu. 2 orang murid ini mengalami yang namanya kecewa. Apa? Kecewa. Bilang teman-teman, kecewa. Kenapa mereka kecewa? Karena mereka melihat Yesus selama ini, guru mereka, master mereka, pemimpin mereka, itu dianggap Mesias. Apa artinya Mesias? Juru selamat. Mereka punya harapan penuh kepada Yesus sebagai Mesias, tetapi Mesias yang mereka pikirkan tentang Yesus itu Mesias yang akan memimpin mereka berperang melawan pemerintahan Romawi untuk membuat bangsa Israel itu merdeka dari penjajahan Romawi. Artinya mereka menganggap Yesus itu Mesias yang akan memimpin pemberontakan, yang akan membawa peperangan. Mereka ini ikut dalam kelompok untuk memberontak kepada pemerintahan Romawi, yang mana nanti Yesus akan jadi raja, Yesus akan jadi pemimpin. Bahkan mereka punya harapan yang luar biasa. Ini bukan pemimpin biasa. Yesus ini sosok pemimpin yang hebat di dalam perkataan dan di dalam perbuatan. Bukan cuma kata-katanya hebat bisa membungkam ahli Taurat orang Farisi, tetapi perbuatan Yesus itu penuh dengan mukjizat. Bisa bangkitkan orang mati, bisa sembuhkan orang sakit, bisa jalan di atas air, bisa mengusir setan, ya, bisa meredakan angin ribut. Yesus itu bisa melakukan perkara-perkara, melipat gandaan 5 roti 2 ikan jadi cukup untuk ribuan orang. Wah, mereka berpikir ini pemimpin ideal, pemimpin sempurna, pemimpin yang spektakuler. Wah, harapannya tinggi tentang Yesus. Begitu mereka masuk Yerusalem, mereka semakin terpesona karena Yesus itu disambut oleh orang Yahudi luar biasa. Hosana, Hosana, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Yesus anak Daud. Wah, semua orang pasang itu karpet permadani, lalu Yesus naik di atas keledai, lalu dikasih kibaran daun palem. Wah, Yesus disambut kayak orang penting, kayak orang hebat, luar biasa. Itu gempar Yerusalem. Mereka tidak tahu bahwa kemesiasan Yesus itu adalah Yesus juru selamat untuk melepaskan setiap manusia dari belenggu dosa, dari kutuk kebinasaan. Mereka salah sangka. Tolong bilang sama-sama, salah sangka. Mereka salah paham, salah ekspektasi, salah fokus. Mereka nggak melihat kemesiasan Yesus itu sebagai sosok juru selamat yang melepaskan mereka dari belenggu dosa, yang melepaskan mereka dari kutuk kebinasaan. Mereka hanya menganggap kemesiasan Yesus juru selamat itu hanya untuk hal-hal dunia, hal-hal lahiriah, hal-hal jasmani, hal-hal yang kehidupan sehari-hari. Mereka tidak punya visi ke depan tentang kemesiasan Yesus juru selamat yang menyelamatkan manusia supaya masuk surga, supaya beroleh hidup kekal. Mereka nggak paham itu. Makanya orang Yahudi sampai hari ini masih nunggu datangnya Mesias.
masih menunggu datangnya juru selamat. Mereka tidak pernah menerima pemesiasan Yesus karena Yesus itu mati di atas kayu salib. Loh, jagoan kok mati? Loh, pemimpin hebat bisa bangkitkan orang mati, kok matinya mengerikan di atas salib? Tragis, mengerikan, memalukan. Kok cuma gini aja akhirnya? Ayo saya mau tanya, Bapak Ibu pernah nonton film India? Drama Korea? Telenovela? Sudah nonton bagus-bagus, artisnya cantik, ganteng, mainnya keren, ya, ceritanya seru. Belakangan ternyata lakonnya mati. Betul apa enggak? Ayo, gak usah nonton telenovela, nonton drama Korea yang berseri-seri. Nonton bioskop aja lah, yang satu kali main selesai. Waktu belakangan mau selesai bioskopnya, filmnya, jagoannya mati. Gelo enggak? Kita merasa begini, ngapain bayar uang tiket bioskop, ngapain buang-buang waktu. Kalau jagoannya mati, filmnya itu akhirnya jelek, tidak berakhir bahagia, tapi akhirnya menyedihkan. Nggak tambah seneng, tambah melok mantel, gitu kan? Wong datang ke bioskop mau seneng kok malah dapatnya jengkel, itu kecewa. Saya mau tanya, banyak nggak orang Kristen yang ke gereja pelayanan bahkan hamba Tuhan mengalami kecewa? Banyak nggak? Tolong, yang pernah kecewa angkat tangan. Ayo angkat tangan yang pernah kecewa. Ini loh yang di depan saudaranya loh, angkat tangan paling tinggi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang tidak pernah kecewa angkat tangan. Oke, pertanyaan saya kan, yang tidak punya tangan. Saya berani jamin, setiap orang yang ada di sini lagi lihat saya pernah mengalami kecewa. Karena Tuhan tidak mungkin mengizinkan kita hidup tanpa kecewa. Karena kecewa itu adalah satu bagian yang harus kita lewati untuk kita tahu yang namanya Roh Kudus menghibur kita. Roh Kudus menguatkan kita, Tuhan hadir memeluk kita. Itu baru kita bisa tahu ketika kita mengalami kecewa. Oke, sepakat ya? Kita ucapkan sama-sama, kecewa. Pertanyaannya, apa itu kecewa? Kan kita semua mengalami kecewa, toh? Ayo, apa definisi kecewa itu apa? Tadi kan sudah saya jelaskan tentang Yesus, Mesias, drama Korea, bioskop, telenovela. Apa itu kecewa? Definisinya mau dicatat? Boleh. Kecewa itu artinya yang terjadi tidak seperti yang diharapkan, yang terjadi nggak seperti yang dipikirkan. Oh, maunya begini, jadinya begitu. Kepinginnya begini, tapi yang muncul begitu. Itu namanya kecewa. Ngalami? Ngalami ya? Oke. Kecewa sama siapa? Lihat saya, serius ini. Banyak orang Kristen kecewa sama suami, sama istri, anak, orang tua, mertua, mantu, ipar, saudara kandung, sama besan, kecewa sama ponakan. Betul? Ada yang nyeletuk waktu saya khotbah di tempat lain. Kecewa sama pacar, pacar aja kok sampai bikin kecewa. Itu namanya bodoh. Ya, kecewa. Ada yang nyebut lagi kecewa sama tetangga. Kalau kecewa sama tetangga, serahkan sama Armuji. Serahkan sama Pak RT RW. Ngapain ngefek ke hati kita? Betul? Boleh ditambahin? Kecewa sama siapa? Kecewa sama teman gereja, kecewa sama diaken, kecewa sama pendeta. Betul? Bisa nggak hamba Tuhan pendeta mengecewakan? Jangan salah. Dulu ada lagunya, pendeta juga manusia. Bisa kecewakan. Manusia bisa banyak kecewa kepada banyak orang, termasuk kecewa sama teman baik, sahabat, kecewa sama pendeta. Boleh ditambahin? Kecewa sama situasi, keadaan. Yang paling parah, kecewa sama Tuhan.
Kira-kira murid-murid ini, 2 orang ini, Kleopas dan satunya lagi ini, kecewa nggak sama Yesus? Yalah, mati. Tak pikir sakti, ternyata mati. Selesai, cuma gini toh. Pulang. Mudik. Jadi nelayan lagi, yes. Ngapain ke Yerusalem cuma ngelihat guru kita mati, pemimpin kita dipermalukan kayak gini, sudah berhenti sampai begini toh. Percuma. Mereka kecewa, mereka sedih, mereka terpukul, mereka trauma, mereka mengalami bingung, mereka mengalami yang namanya hatinya sudah putus pengharapan. Bapak Ibu Saudara, ini realita yang seringkali terjadi sampai hari ini. Setan seringkali membuat kecewa dalam hati manusia dengan segala situasi yang terjadi, supaya kita meninggalkan Yerusalem, meninggalkan bait Allah, meninggalkan Allah. Yerusalem itu gak ada bait Allah. Banyak orang sudah gak mau ke gereja, gak mau pelayanan, gak mau ibadah, gak mau doa, gak mau baca Alkitab, karena setan mengizinkan, setan melakukan kekecewaan dalam hati manusia, melukai hati manusia dengan banyak cara. Tapi apakah Yesus menghendaki kita terpuruk dalam kekecewaan? Tidak. Buktinya Yesus menghampiri 2 orang murid ini. Yesus ingin melawat mereka. Yesus ingin membawa mereka kembali ke dalam panggilan pelayanan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mereka kecewa kepada Yesus. Mereka kecewa kepada situasi. Ya, karena mereka terlalu sibuk melihat Yesus sebagai sosok pemimpin yang akan melepaskan mereka dalam hal jasmani, dalam hal urusan duniawi. Saya mau tanya, Yesus itu bisa menyembuhkan? Bisa nolong kita? Bisa sembuhkan kita? Bisa kasih berkat kita? Tapi kalau iman kita terus kepada Yesus hanya untuk berkat, mujizat, sembuh, mungkin bisa kecewa nggak? Ada kemungkinan bisa kecewa nggak? Bisa. Kita seringkali terjebak seperti pikirannya murid-murid, percaya kepada Yesus hanya untuk dipaksa Yesus itu ngikuti semua kemauan selera kita, semua keinginan kita. Betul? Nyanyinya semangat, Tuhanku maha besar, Tuhanku, ya, Dia hebat, Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia berkuasa. Tapi semuanya dibungkus dengan sebuah niat untuk meminta Yesus melakukan semua kebutuhan kita. Itu artinya bukan kita ibadah sama Yesus, tapi Yesus kita paksa ibadah sama kita. Halo, banyak nggak orang Kristen begitu? Coba dibuka 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Ayo kita baca sama-sama. Jangan lupa ayat ini sampai mati ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan sama-sama, 1 Korintus 15 ayat 19. 1, 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh apa? Pengharapan pada Kristus sama-sama, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Boleh gak kita berharap kepada Yesus tentang berkat, mujizat, sembuh, sukses? Boleh gak? Boleh. Kita orang Kristen gak anti sama berkat, mujizat, kesembuhan, sukses. Gak anti, tolong bilang sama sebenarnya, gak anti kita. Karena Yesus bisa lakukan itu. Dan kita sebagai anak minta sama Bapak itu gak salah. Matius 7 ayat 7, mintalah kamu akan diberi. Boleh minta. Tetapi iman pengharapan kita kepada Yesus jangan hanya dibatasi untuk hal-hal duniawi saja. Jangan dibatasi untuk hal-hal lahiriah saja. Kalau kita percaya kepada Yesus, berpengharapan kepada Yesus hanya untuk hal-hal di dunia ini saja, kita adalah orang yang paling apa itu paling malang? Paling apes, paling rugi, paling kasihan, orang yang paling bodoh. Walaupun memang Yesus bisa kasih berkat, mujizat, sembuh, sukses, bisa, tetapi iman kita nggak boleh berhenti pada titik itu saja. Iman kita harus melihat kepada maksudnya Allah, bahwa kita sedang dibawa kepada kekekalan.
dibawa kepada sorga. Artinya pengharapan kita kepada Yesus harus utuh, melihat Yesus itu juru selamat yang membawa kita kepada hidup kekal. Apa artinya kita sukses? Apa artinya kita sembuh? Apa artinya kita diberkati kalau mati masuk neraka? Betul? Saya ingin memberikan ilustrasi yang membuat Bapak Ibu lebih gampang mencerna. Saya mau tanya, siapa yang pernah ke Jakarta makan di restoran Padang pagi sore? Angkat tangan. Ada? 1, 2, ada? Cuma 2 orang aja? Saya pernah ke sana di Jakarta di daerah Pik. Restoran Padang namanya, mereknya Pagi Sore. Saya kira di Surabaya sudah ada. Saya kira, ya. Coba nanti dicari di Google, ya. Itu restoran Padang mewah. Waktu saya di Pik, itu di parkiran depan itu banyak mobil mewah. Yang makan itu orang-orang jet set, orang-orang bule-bule banyak makan di sini. Ya, tempatnya elit, masuk ruangannya AC, dingin, dekorasinya bagus, makanannya mewah, ya, pelayanannya ramah, menyenangkan. Ya. Saudara, kalau saudara diajak orang ditraktir makan di restoran Padang pagi sore, saudara disuruh masuk, dihidangkan makanan macam-macam, lalu yang ngajak bilang gini, milih sesukamu, makan sepuasmu, ya, nggak ada batasan menu, nggak ada batasan waktu, nggak ada batasan order, bebas sebebas-bebasnya, makanlah, nanti biar saya yang bayar. Kalau sudah ditawari begitu bisa kalah apa enggak? Bisa kalah apa enggak? Wow, luar biasa. Sudah masuknya restoran mewah, makanannya luar biasa banyak, nggak dibatasi menu, nggak dibatasi orderan, nggak dibatasi waktu. Apapun sepuasnya akan dibayar gratis. Lalu saudara ngomong gini sama yang traktir, Om, saya boleh nggak pesan 1? Boleh, jangankan 1, banyak pun boleh. Enggak Om, 1 saja. Pesan apa? Teh tawar. Masuk restoran Padang mewah, pesannya cuma apa? Teh tawar. Padahal di depannya restoran, itu di seberang, itu ada ruko lagi dibangun. Ruko-ruko yang lagi dibangun itu banyak tukang-tukang. Di depannya tukang-tukang itu ada sepeda motor roda 3, jualan nasi bungkus, rokok, jualan gorengan, pulsa, kopi, teh, jualan mie instan. Lah kalau masuk restoran Padang yang mewah, lalu pesannya cuma teh tawar, ngapain masuk restoran itu? Di seberang sana yang jual nasi bungkus juga jual teh tawar. Betul apa betul? Loh, enggak apa-apa Meleo, banyak, keseno, sebebasnya, sepuasnya, senengnya. Enggak Om, 1 aja, teh tawar. Kira-kira yang traktir ngomong apa? Goblok orang. Bodoh. Om dibayar berapapun malah pesannya cuma 1, teh tawar. Sepakat nggak dengan saya? Banyak orang seperti itu. Kristen tapi bodoh. Kristen tapi rugi. Kasihan. Dia nggak ngerti. Kalau cuma pengen teh tawar, nggak usah masuk restoran Padang pagi sore. Beli aja di warung kaki 5 yang di pinggir jalan itu teh tawar ada. Betul nggak? Kalau cuma kepingin percaya Yesus hanya untuk sembuh, berkat, mujizat, sukses, pergi Gunung Kawi aja bisa kok. Gak usah percaya Yesus. Saya mau tanya, ada nggak orang nggak percaya Yesus kaya raya? Ada nggak orang nggak percaya Yesus tapi sembuh? Ada nggak orang nggak percaya Yesus tapi mengalami mujizat? Banyak. Jadi kalau Anda percaya kepada Yesus hanya untuk mengharapkan hal-hal di dunia ini saja, Anda kasihan. Anda nggak ngerti apa yang disediakan Yesus itu lebih daripada itu. Yesus bukan cuma bisa kasih berkat, mujizat, sembuh, sukses, tapi Yesus bisa kasih hidup kekal, keselamatan, pengampunan dosa, surga yang mulia, damai sejahtera ilahi. Semua itu nggak bisa dibeli dengan uang. Tepuk tangan. Itu fokus kita percaya kepada Yesus. Itu yang membuat hati kita bisa berkobar-kobar. Orang Kristen kalau cuma percaya ya sama Yesus hanya untuk hal-hal di dunia ini saja, hanya untuk hal-hal lahiriah saja, berkat, mujizat, sembuh, sukses. Saya yakin orang seperti ini adalah orang-orang yang paling kecewa ketika nanti dia berhadapan dengan kematian. Loh, mati? Padahal aku kaya loh. Kekayaan
nggak bisa nolong. Loh, mati. Padahal aku sudah mengalami mujizat sembuh bolak-balik loh. Loh, apakah orang mengalami mujizat kesembuhan itu nggak pernah mati-mati? Ya pasti matilah. Loh, aku mati. Sukses kamu nggak bisa nolong. Banyak orang Kristen ibadah ke gereja yang dilakukan adalah praktek gunung kawi. Yesus dipaksa. Aku percaya, aku pegang janji Tuhan, aku pegang firman Tuhan, mobilku Avanza akan berubah jadi Innova. Oh haleluya, oh haleluya. Aku pegang janji firman Tuhan, aku klaim janji Tuhan. Ini Kristen kesurupan. Yesus dipaksa kayak juru kunci yang ada di Gunung Kawi. Betul nggak? Banyak gereja yang ada di dalamnya itu isinya praktek gunung kawi. Bukan kita percaya sama Yesus, ibadah sama Yesus, tapi Yesus disuruh ibadah sama kita. Cuma di gereja nggak berani nyebut gunung kawi, nyebutnya gunung Golgota. Jujur saya ngomong apa adanya, saya ngomong keras, tapi saya mengasihi Anda supaya Anda nggak tersesat, supaya Anda punya hati terus berkobar-kobar. Bapak Ibu, ini yang terjadi di banyak gereja, ya. Hati-hati. Seringkali yang terjadi salah paham seperti ini. Kalau cuma pingin teh tawar, nggak usah masuk restoran Padang yang mewah. Di pinggir jalan tuh banyak. Saya mau tanya, sebelum Yesus datang ke dunia lahir di Bethlehem, ada nggak orang kaya? Ada. Ada nggak orang sukses sebelum zaman Yesus datang ke dunia? Ada. Jadi ngapain kita pakai Yesus hanya untuk hal begitu? Terlalu murahan, terlalu dangkal konsep iman kita. Orang yang melihat Yesus dalam kemesiasan juru selamat sebagai Allah yang datang ke dunia untuk menebus kita dari dosa, membawa kepada hidup yang kekal, itu orang-orang yang punya pengharapan sempurna, punya pengharapan dewasa, punya pengharapan berbobot. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, orang yang mengejar hal-hal lahiriah dalam mengikut Yesus adalah orang yang nanti pada akhir hidupnya akan kecewa karena ketika mereka berhadapan dengan kematian, semua yang mereka kejar itu tidak bisa menolong mereka ketika mereka sudah meraihnya, nggak bisa membela mereka dari kematian, nggak bisa membela mereka dari pengadilan Allah. Allah menghendaki kita semua tidak kecewa, tidak sedih apapun yang terjadi. Allah menghendaki hati kita tetap berkobar-kobar, roh kita terus menyala-nyala. Bagaimana caranya? Supaya kita setia iring Yesus dengan semangat sukacita. Bagaimana caranya? Kita harus punya konsep yang luar biasa. Karena di dunia ini banyak konsep. Kalau kita salah punya konsep berpikir, maka kita bisa down, bisa putus asa. Ada konsep yang berkata begini, Yesus sejarah atau sejarah Yesus. Ucapkan sama-sama. Yesus sejarah atau sejarah Yesus. Kelihatannya dua kata yang sama, tapi dibolak-balik. Sekalipun dibolak-balik, artinya bisa jauh berbeda. Kalau kita memaknai Yesus itu sebagai sejarah, maka kita tidak punya semangat. Kita bisa putus asa. Kita bisa berhenti mengiring Yesus. Tetapi kalau kita melihat sejarah Yesus, kita makin berkobar-kobar. Kita makin menyala-nyala. Nah, saya mau jelaskan dulu Yesus sejarah itu apa? Tolong dicatat. Yesus sejarah adalah Yesus jadi bagian dalam sejarah. Kehadirannya mulai dihitung sejak di Bethlehem, Nazaret, Yudea, Galilea, Yerusalem, Golgota, lalu dia naik ke sorga pada abad pertama. Mengenal Yesus hanya sebatas lingkup sejarah. Yesus ada dengan bukti-bukti naskah kuno melalui arkeologi, para saksi. Yesus pernah ada, pernah eksis, pernah beraksi di masa lalu. Pernah membangkitkan orang mati, mengusir setan, bla bla bla, mujizat Yesus. Itu pernah terjadi dalam bagian sejarah. Dan ketika Yesus mati, Yesus naik ke sorga. Selesai, sudah, Yesus gak ada lagi. Dia sudah ada di sana. Gak ada kaitannya dengan kita. Terpisah. Yesus cuma sebagian dari perjalanan sejarah hidup manusia. Cuma ada dalam 3,5 tahun saja, 33,5 tahun. Pelayanannya cuma 3,5 tahun. Selesai.
Ya, inilah yang dimiliki oleh cara berpikirnya murid-murid. Murid-murid itu mikirnya apa? Iya, Yesus hebat, Yesus dahsyat, tapi mati. Wah, mati. Wis pulang. Yesus cuma sejarah masa lalu. Itulah yang disebut dengan Yesus sejarah. Buktinya apa? Mereka kembali ke Emmaus, ayat yang ke-13. Mereka kembali ke hidup yang lama. Mereka meninggalkan bait Allah. Mereka tidak mau ibadah lagi, tidak mau percaya lagi. Mereka tidak mau ke gereja lagi. Orang yang kecewa pasti tidak mau ke gereja. Orang yang kecewa pasti tidak mau dekat sama Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Ayat yang ke-17, mereka pergi dengan muka yang apa? Lihat ayat 17. Mukanya muram. Orang kalau kecewa itu wajahnya muram. Coba dilihat wajah orang sebelah sebelah. Muram kan? Ya, orang kalau ke gereja wajahnya muram pasti ada kecewa dia. Itu ayat 17 berkata. Dan ayat yang ke-21 sampai 24, orang yang kecewa itu pulang dengan sedih. Dia pulang kembali kepada hidup yang lama. Ya. Mereka dikuasai oleh luka, kecewa. Itu ayat 21 sampai 24. Saudaraku, ini yang terjadi. Yesus hanya menjadi satu bagian dalam sejarah. Ceritanya selesai. Oh, Yesus mati, titik, selesai, tamat. Oh, Yesus sudah naik ke sorga. Ya sudah, nggak ada hubungannya dengan kita, nggak ada hubungannya dengan CLC Sawenta. Sudah selesai, titik, selesai, tamat. Nggak ada kaitannya dengan iman kita, percuma. Itu Yesus sejarah. Tapi kalau mau bicara tentang konsep sejarah Yesus, itu harus dilihat secara lengkap dari hulu sampai hilir. Melihat Yesus itu dari sejak zaman perjanjian lama. Memangnya Yesus sudah ada di perjanjian lama? Sudah. Yesus itu Tuhan Allah. Dia kekal sampai kekal. Bahkan semua kitab di perjanjian lama, kita nggak usah ngomong perjanjian baru. Kalau perjanjian baru itu kan suratnya rasul-rasul, pasti bicara tentang Yesus. Tapi dari Kejadian sampai Maleaki, perjanjian lama, apakah semua bicara tentang nubuatan kepada Yesus? Ya. Semua peristiwa, semua makna di dalamnya, semua nubuatan itu berfokus pada satu sosok pribadi namanya Yesus. Itu nubuatannya para nabi, membuktikan bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dia lahir. Yesus itu Tuhan Allah. Dia melakukan banyak peristiwa di dalam masa lalu, masa perjanjian lama, masa kuno, dan dia akan terus ada sampai hari ini, bahkan sampai akan datang sampai ke dalam kekekalan. Bukankah Alkitab berkata dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega. Wahyu 22 ayat 13, Aku adalah Alfa dan Omega. Yohanes 8 ayat 55 sampai 58, Yesus berkata apa? Aku telah ada sebelum Abraham ada. Itu yang bikin orang Farisi marah-marah, ahli Taurat ngamuk-ngamuk. Yesus pernah berkata, firman Tuhan pernah berkata 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai 11 berkata apa? Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan haknya sebagai Allah, mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, bahkan menjadi hamba yang taat setia sampai mati di atas kayu salib. Dia yang adalah setara dengan Allah tetapi tidak mempertahankan haknya sebagai Allah, dia merendahkan diri. Yesus itu Tuhan Allah. Dia Allah sendiri. Yesus hadir dari dulu, sebelum ada manusia dia sudah ada. Sampai kembali manusia tidak ada, dia tetap ada. Dia kekal. Gak bisa dibatasi ruang dan waktu, gak bisa dibatasi rasa lapar, gak bisa dibatasi oleh maut, gak bisa dibatasi oleh tembok, gak bisa dibatasi oleh hukum gravitasi, gak bisa dibatasi oleh sejarah. Lihat, Yesus bangkit, dia naik ke surga, gak pakai drone, gak pakai sayap, gak pakai pesawat, gak pakai satelit. Dia gak bisa dibatasi dengan hukum gravitasi. Dia masuk ke dalam ruangan Yerusalem, tembus tembok,
Ya, dia makan bisa, nggak makan bisa. Sudah nggak terbatas lagi dengan hal-hal di dunia. Dia punya tubuh kemuliaan. Inilah Yesus yang sempurna, yaitu di dalam sejarah Yesus. Kalau kita punya konsep berpikir seperti ini, bahwa Yesus masih ada bersama kita hari ini. Dia Immanuel, dia bukan cuma ada di sorga, tetapi dia juga ada dalam hati kita. Dia adalah Allah yang transenden, jauh di sana, dan dia juga Allah yang imanen, ada dalam iman kita. Maka itu yang membuat hati kita bisa berkobar-kobar. Itu yang membuat kita bisa semangat, karena kita punya pengharapan. Yesusku tidak mati, Yesusku tidak kalah, Yesusku hidup, Yesusku menang, Yesusku kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu yang membuat murid-murid rela mati martir, rasul-rasul itu. Ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang digergaji hidup-hidup, ada yang dikuliti hidup-hidup, ada yang ditombak, ada yang disalib dengan terbalik, ada yang diadu dengan binatang buas, ada yang digoreng dengan minyak mendidih, ada yang ditarik tangan kakinya dengan kuda ke arah 4 penjuru arah, pedot kaki-kaki tangannya, disiksa itu. Rasul-rasul itu menderita. Mereka tidak ada yang mengutuki nama Yesus, mereka tidak ada yang meninggalkan Yesus. Mereka punya hati yang berkobar-kobar. Amin. Karena mereka percaya Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Bagaimana dengan kita? Mohon maaf ya, saya harus berbicara ini karena banyak berita di TikTok itu tersebar luas. Saya melihat di TikTok sama di Instagram, ada banyak orang-orang memberikan kata-kata mutiara, nasihat-nasihat. Jadi orang jangan terlalu baik. Kalau terlalu baik akan dimanfaatkan orang. Kalau terlalu baik akan ditekan orang. Jadi orang itu harus jahat sedikit. Saya pikir-pikir di dalam Alkitab tidak ada ayatnya dan dia jahat sedikit, tidak ada. Jadi dia galak sedikit, tidak ada. Yang ada begini, tuluslah seperti merpati, cerdiklah seperti. Yang saya temukan di Alkitab begini, jangan jemu-jemu berbuat baik, ya. Lalu ada ayatnya begini, dengan berbuat baik engkau dapat mempermuliakan Bapamu yang di surga. Supaya semua orang tahu perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Berarti kita nggak boleh berbuat baik itu dibatasi oleh apa yang terjadi kepada kita. Orang kalau memang sudah baik, mau diapapun juga tetap baik. Amin. Tapi kalau baiknya pura-pura, baru dijahati sedikit langsung berubah jadi jahat. Namanya film Joker tuh, lihat. Film Joker tuh slogannya bilang apa? Orang jahat adalah dulunya orang baik yang dijahatin orang. Itu karena dia lemah. Baru dijahatin orang, dia nggak terima, dia ikut berbuat jahat. Berarti dia nggak bisa mengendalikan orang, malah dia dikendalikan karena kejahatannya orang. Orang kalau punya Yesus, dia tahu Yesus bukan cuma sebatas ada dalam sejarah, tapi Yesus itu hidup dan nyata. Mau dijahatin kayak apapun, kalau dia punya Yesus dalam hatinya, dia akan baik seperti Yesus. Amin. Kita dijahatin orang belum sampai berdarah, belum sampai tersalib. Kita dijahatin orang belum sampai mati. Yesus disalib berdarah, hancur semua. Dia bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kadang-kadang orang dunia bilang gitu apa? Oh, blok ya. Wis dijahatin kayak gitu, malah doanya kayak gitu. Itu yang terjadi di Sumatera kan? 28 miliar uang gereja digondolan. Oh, nangis, bener. Nangis. Tapi saya mau katakan, cerita belum selesai, keadaan bisa berbalik. Kalau Tuhan yang izinkan itu terjadi untuk sebuah makna kehidupan, pasti Tuhan juga punya jawaban untuk menyelesaikan masalah itu. Kita nggak tahu. Bagi suster itu 28 miliar uang depositonya bisa digondolari, lenyap. Sampai nangis-nangis itu, tanggung jawab sama jemaat itu. Saya percaya 28 miliar itu kecil buat Tuhan Yesus. Amin. Sepele itu. Kalau Tuhan mau gerakkan siapapun untuk ganti atau dari pihak yang bertanggung jawab mesti mengeluarkan dana, itu Tuhan punya banyak cara. Makanya kita nggak perlu bersedih hati, nggak perlu terpuruk, nggak perlu stres, nggak perlu putus asa. Setuju? Tolong bilang sama sebelahnya, nggak usah stres.
Ayo ngomong-ngomong, gak usah stres. Lihat saya, kalau sorga saja dikasih, mosok jalan keluar gak dikasih. Pengampunan dosa yang gak bisa dibeli dengan uang dikasih sama Yesus. Masa sembuh, jalan keluar, pertolongan, pembelaan gak dikasih. Kalau hidup kekal dikasih, pengampunan dosa dikasih, sorga dikasih. Ya, masa mujizat gak dikasih? Makanya ikut Yesus itu gak usah terlalu banyak mikir. Aduh ya apa ya, ya apa ya, jalani aja. Semuanya itu nanti akan ada pertolongan Tuhan. Yang penting kita tetap setia, tetap beriman, tetap lakukan bagian kita. Urusan nanti itu urusan Tuhan. Amin. Kalau aminnya kurang semangat. Amin. Matius 6:34. Kesusahan sehari Cukup sehari. Ayo ngomong sama sebelah. Cukup sehari, bro. Cukup sehari. Kesusahan sehari cukup sehari. Nggak usah mikiri kesusahannya bulan depan dipikiri sekarang, kesusahannya tahun depan dipikiri sekarang. Itu namanya okon. Hari ini ya hari ini, besok urusannya lain lagi. Sudah kita jalani hari ini, urusan besok urusannya Tuhan. Bersama dengan kita berjalan bersama Tuhan. Sebab Dia hidup apa? Ada hari esok. Sebab Dia hidup mudah tentang. Ketika murid-murid mengerti sejarah Yesus, mereka mengerti bahwa ternyata Yesus hidup, Yesus bangkit, ya, hati mereka terbuka dalam mengenal Yesus. Ayat 31. Hati mereka berkobar-kobar. Ayat 32. Hati mereka mantap melayani, pergi ke Yerusalem, ke ladang Tuhan. Ayat 33. Itu semua membuktikan ada perubahan paradigma, ada perubahan keputusan. Ikut Yesus tidak akan pernah kecewa. Sekalipun di sekitar kita banyak yang mengecewakan, karena Yesus satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan kita. Tepuk tangan. Oke, nanti kita akan ditutup, pemain musik bisa tampil. Saya mau cerita. Waktu mami saya masih hidup, saya pernah diminta mami saya mengantar mami saya ibadah di gereja. Ikut ibadah wanita. Ibadah wanita itu hari Rabu jam 3 sore. Saya mengantar mami saya setiap hari Rabu. Mami saya termasuk orang setia, gak pernah absen kalau ikut ibadah wanita. Suatu hari ada berita heboh. Saya nggak tahu Bapak Ibu sempat tahu nggak peristiwa di Surabaya yang sangat heboh itu. Peristiwanya ada di Surabaya Timur agak selatan. Ya, saya nggak usah sebut jalan apa ya. Ada gereja kampung di situ. Bapak gembalanya sudah tua, rambutnya putih. Mereka berdua suami istri, Bapak Ibu gembala tinggal di gereja. Rumahnya dibuat ibadah. Orang-orang kampung datang kalau minggu ibadah, kalau Rabu ibadah wanita. Suatu hari terjadi sebuah peristiwa tragis. Subuh-subuh ada rampok masuk ke dalam gereja. Waktu itu sekitar jam 3:30, ibu gembala mendengar suara. Dia bangun dari tidur, keluar kamar. Dia ingin memeriksa suara apa itu. Dia nggak tahu kalau ada perampok masuk beberapa orang ke dalam gereja. Saya mau tanya dulu, menurut Bapak Ibu Tuhan berkuasa nggak? Tuhan bisa nggak bikin rampok nggak usah masuk gereja? Tapi kenyataannya rampok bisa masuk gereja. Ketika ibu gembala keluar dari satu pintu menuju ke dapur, ibu gembala tidak tahu kalau di dapur itu ada perampok lagi sembunyi. Begitu kepergok, itu perampoknya takut dan perampoknya itu menjadi ganas. Ibu gembala ini ditusuk sama pisau. Tidak ada suara dan akhirnya perampok itu pergi. Gak jadi ngerampok. Pagi-pagi jam 5 lebih, Bapak gembala bangun. Ketika mencari istrinya tidak ada di pinggir tempat tidur, dia mencari sekitar ruangan-ruangan. Dan dia terkejut melihat istri yang dikasihinya yang setia melayani bersama dia sudah mati di dapur dengan 17 luka tusukan. Itu dapur lantainya sudah darah. Berita itu langsung tersebar ke seluruh jemaat, ke seluruh wilayah RT RW di situ.
Saya nggak tahu, bisa di Google nggak peristiwa ini. Saya bukan ahli untuk menelusuri peristiwa yang sudah puluhan tahun itu. Berita itu sampai kedengaran ke sinode. Waduh, seluruh jemaat berduka cita kehilangan sosok ibu gembala dengan cara yang mati mengerikan. Bapak gembala terpukul, sedih. Ketika hari penghiburan, ibadah penghiburan, ibadah penutupan peti, ibadah pemberangkatan jenazah, ada salah satu diaken berkata kepada Pak Gembala, Om, ini pemakaman hari ini, kebetulan hari Rabu. Apa enggak lebih baik ibadah nanti sore kaum wanita diliburkan aja? Karena kita semua juga maklum, Om lagi berduka cita. Ibadah wanita itu penuh loh, saudara. Setiap Rabu itu penuh. Bapak Gembala bilang apa? Walaupun saya sedih, Ibu Gembala sudah tidak ada, hari ini dimakamkan, tapi ibadah Rabu nanti sore jam 3 tetap jalan. Karena Yesus mau hadir, Yesus mau ketemu sama jemaat. Jangan kita menghalangi, tetap jalan. Sampai diakennya bilang gini, nggak apa-apa loh Om, kalau misalnya Om mau butuh waktu relax untuk menenangkan diri, nggak apa-apa, tetap jalan. Saya dikuatkan oleh Yesus. Saya sudah doa, nggak apa-apa, jalan aja. Biar urusan ini urusan saya, urusan jemaat dengan Tuhan, urusan jemaat. Waduh, sudah tahu? Ketika diberitahukan bahwa Bapak Ibu hari ini Ibu Gembala dimakamkan, nanti sore jam 3 ibadah jalan terus. Wah, malah yang datang lebih banyak. Banyak orang-orang yang tetangga-tetangga itu yang tadinya nggak pernah ikut ibadah wanita pada ikut, ingin menunjukkan empati, simpati kepada Bapak Gembala. Karena suami istri ini baik sekali sama tetangga. Bapak Ibu akan terjadi. Ditanya sama beberapa orang, bagaimana Om? Minggu ibadah tetap jalan? Jalan terus. Wong hari ini hari yang dimakamkan, sorenya aja ada ibadah. Masa minggu besok nggak ibadah? Tetap ibadah. Itu gereja kampung, bukan gereja besar. Mami saya ikut hadir. Saya juga ikut hadir waktu itu. Sudah tahu, ibadah minggu itu gereja nggak muat. Yang datang itu penuh sampai berdiri di teras-teras itu. Sampai di bawah pohon mangga itu orang-orang ikut ibadah. Sampai tukang-tukang becak itu manjat pagar, pengen lihat ibadahnya kayak apa ini setelah Ibu Gembala meninggal. Dan hari itu yang berkhotbah bukan pendeta terkenal, yang berkhotbah itu pendeta kampung. Tapi sudah tahu, ketika mereka setia dengan Tuhan dengan hati berkobar-kobar, walaupun berduka cita, mereka punya pengharapan tentang Yesus. Tiba-tiba Roh Kudus melawat semua orang. Semua satu gereja kampung itu dipenuhi Roh Kudus, bisa bahasa roh. Tukang-tukang becak sampai nangis, tukang-tukang jual permen itu sampai nangis. Mereka dilawat sama Roh Kudus. Hari itu terjadi pertobatan besar-besaran. Kenapa? Karena ada orang yang hatinya berkobar-kobar kepada Yesus. Kalau hati kita berkobar-kobar, saya yakin gereja ini tidak muat. Di sini ada hadirat Tuhan, di sini ada lawatan Tuhan. Banyak orang di luar sana yang cari keselamatan, cari damai. Mereka akan berbondong-bondong datang ke tempat ini. Ayo, kita jangan cuma puas jadi orang Kristen, pokoknya aku ke gereja selesai. Ayo kita cari jiwa. Orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang belum kenal Yesus, orang-orang yang menuju kepada kebinasaan. Mereka perlu dibawa kenal Yesus. Jangan bawa jemaatnya gereja lain ke tempat ini, jangan. Tapi bawa orang-orang yang terhilang. Masih banyak orang-orang yang terhilang. Amin. Mau punya hati berkobar-kobar seperti rasul-rasul. Ayo sama-sama kita tundukkan kepala. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani.
keyboard dengan lembut tetap mengalunkan pujian ini. Mari semua jemaat tundukkan kepala, kita tutup mata kita. Hari ini Tuhan Yesus ingin kita tidak lagi kecewa. Sekalipun ada orang atau situasi, keadaan bisa mengecewakan kita, tetapi hati kita harus fokus kepada Kristus Juru Selamat, Mesias. Dia Allah yang memberikan nyawanya bagi kita, memberikan hidupnya bagi kita, memberikan sorga buat kita. Itu kebahagiaan yang melebihi daripada apapun juga. Setiap peristiwa yang diizinkan Tuhan kecewa itu terjadi adalah bagian rencana Tuhan untuk kita bisa naik level mengampuni orang itu, supaya kita menjadi seperti Kristus. Anda tidak akan pernah bisa mengasihi dan mengampuni kalau Anda tidak pernah kecewa. Justru hari ini kita kecewa. Ini adalah kesempatan yang paling baik untuk kita mempraktekkan kasih pengampunan. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, aku sulit mengampuni, aku tidak bisa. Ya, saya tahu itu manusia. Tetapi ketika kita punya kasih pengampunan dari Yesus, kita baru bisa mengampuni orang lain. Anda tidak akan pernah bisa mengasihi, mengampuni orang kalau Anda tidak pernah menerima kasih pengampunan dari Yesus. Apa yang akan Anda bisa perilakukan kepada orang lain kalau Anda tidak pernah menerima dari Yesus? Sementara kalau kita menerima kasih pengampunan, kita tahu bagaimana rasanya diampuni, betapa berharganya kasih pengampunan Allah, maka kita juga dengan rela cuma-cuma memberikan kasih pengampunan kepada orang lain. Apakah orang itu berubah? Apakah orang itu bertobat? Apakah orang itu berterima kasih kepada kita? Itu gak penting lagi. Yang penting kita melakukan kehendak Allah. Ayo ampuni siapapun yang pernah mengecewakan saudara, yang pernah merugikan Anda, yang pernah memfitnah Anda. Hari ini hari yang istimewa. Ada lawatan Tuhan untuk menguatkan kita bisa mengampuni. Ampuni dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau perlengkapi setiap jemaatmu menjadi pribadi yang kokoh, kuat, dewasa, berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang ajaib. Bukan cuma bisa menolong kami dalam setiap kesusahan masalah kami, tapi Engkau sanggup menolong, memampukan kami menjadi seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita. Mengasihimu, mengikutimu seumur hidupku. Tuhan, biarlah kami terus tetap sungguh-sungguh mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, Pastor Budiono Chandra Tuhan. Engkau memberkati kesehatan hamba-Mu, Engkau memberkati keluarga hamba-Mu. Engkau pakai terus Tuhan hamba-Mu untuk terus menjadi saksi-Mu, untuk menjadi pemberita Injil-Mu. Dimanapun hamba-Mu melayani, biarlah Tuhan banyak jiwa datang kepada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau juga memberkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Kau memberkati apapun yang dikerjakan, dilakukan hamba-Mu. Tuhan selalu buat berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tiba saatnya bagi kami rindu mengembalikan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan kami untuk
pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberi, memberkati setiap usaha pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami percaya selama kami mengandalkan Tuhan, hidup kami pasti akan dicukupkan Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus dengan kerelaan hati dan sukacita. Kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memberi yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan untuk kepercayaan Tuhan di tempat ini. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita ada pengumuman. Bapak Saudara, tidak ada pengumuman. Saya mengundang kembali kita semua untuk minggu depan sama-sama hadir di tempat ini, sama-sama kita beribadah. Amin. Bapak Saudara, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Saya ingin semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, engkau selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya.
kasih Bapa buat kasih setiamu memimpin jalannya ibadah dari pagi awal pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan semua yang hadir sudah diberkati Tuhan. Kami berdoa sebentar sebelum kami pulang. Kami serahkan untuk bangsa negara kami Indonesia. Ampuni, selamatkan bangsa kami, pulihkan negeri kami Tuhan, supaya bangsa kami boleh menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang adil, bangsa yang berkatan, bangsa yang sejahtera. Berkati urapi pemerintahan bangsa kami dari pusat sampai daerah. Senantiasa Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk kota Surabaya, berkati dengan sejahtera-Mu, karena sejahtera kota ini dan sejahtera juga buat kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu, oh Tuhan, yang berulang tahun dalam seminggu depan. Tuhan memberkati luar biasa, baik secara jasmani maupun rohani. Diberkati panjang umur, kesehatan, kekuatan, puas bahagia. Bagi anak-anak jemaat-Mu yang akan menghadapi ujian, tolong berikan hikmat pengurapan daripada Tuhan untuk mereka, supaya mereka boleh berhasil mempermuliakan Tuhan melalui nilai-nilai mereka. Berkati bagi jemaat-Mu yang mengandung Tuhan, berikan kesehatan selama proses mengandung sampai melahirkan dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapak, kami sebentar akan pulang. Kami mohon penyertaan Tuhan, lindungi sertai timbangkan di rumah dengan keadaan baik. Bahkan apa yang kami kerjakan seminggu ke depan Tuhan buat semuanya berhasil. Kami percaya Bapak, apa yang kami lakukan pada pagi hari ini semua tidak sia-sia. Segala nyanyian, pujian, pelayanan, persembahan Tuhan sumber berkat membalas berlipat kali ganda. Kami akan pulang, kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, angkat kedua tangan kita, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan serta terimalah berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan pengurapan daripada Roh Kudus menyertai, memberkati, melindungi, menaungi dan memimpin kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati bersama berkata, amin.